Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Apriani, STK 119001, Prodi Teknologi Hasil Perikanan. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai antioksidan pada makanan. Nah, apa sih antioksidan itu? Nah, antioksidan merupakan molekul yang mampu memperlambat atau mencegah proses oksidasi molekul lain. Nah, sedangkan oksidasi adalah reaksi kimia yang dapat menghasilkan radikal bebas sehingga memicu reaksi berantai yang dapat merusak sel. Nah, seperti yang kita ketahui, antioksidan secara nyata mampu memperlambat atau menghambat oksidan yang mudah teroksidasi meskipun dalam konsentrasi rendah. Antioksidan juga sesuai didefinisikan sebagai senyawa-senyawa yang melindungi sel dari efek berbahaya radikal bebas oksigen reaktif jika berkaitan dengan penyakit. Nah, radikal bebas ini dapat berasal dari metabolisme tubuh maupun faktor eksternal lainnya. Nah, apa sih radikal bebas itu? Nah, radikal bebas adalah spesies yang tidak stabil karena memiliki elektron yang tidak berpasangan dan mencari pasangan elektron dalam makromolekul biologi. Komponen kimia yang berperan sebagai antioksidan adalah senyawa golongan fenolik dan polifenolik. Nah, senyawa-senyawa golongan tersebut banyak terdapat di alam, terutama pada tumbuh-tumbuhan, dan memiliki kemampuan untuk menangkap radikal bebas. Nah, antioksidan yang banyak ditemukan pada bahan pangan antara lain vitamin E, vitamin C, dan karotenoid. Antioksidan ini juga banyak digunakan dalam suplemen makanan dan telah diteliti untuk mencegah penyakit seperti kanker atau penyakit jantung koroner. Nah, selain itu, antioksidan juga memiliki banyak kegunaan industri seperti pengawet dalam makanan dan kosmetik, serta untuk mencegah degradasi karet dan bensin. Nah, selanjutnya metode pengujian antioksidan. Nah, beberapa metode uji yang digunakan untuk melihat aktivitas antioksidan, diantaranya yang pertama adalah metode DPPH. Nah, salah satu metode yang digunakan untuk menguji aktivitas antioksidan adalah metode DPPH. Nah, metode DPPH didasarkan pada kemampuan antioksidan untuk menghambat radikal bebas dengan mendonorkan atom hidrogen. Nah, perubahan warna ungu DPPH menjadi ungu kemerahan dimanfaatkan untuk mengetahui aktivitas senyawa antioksidan. Metode ini menggunakan kontrol positif sebagai perbandingan untuk mengetahui aktivitas antioksidan sampel. Nah, yang kedua adalah metode CR. Nah, larutan Ce4 yang sulfat yang diberikan pada sampel akan menyerang senyawa antioksidan. Nah, senyawa antioksidan dapat berperan sebagai pemindah elektron, maka perusakan struktur oleh elektron reaktif yang berasal dari oksidator kuat seperti Ce4 tidak terjadi. Nah, metode ini berdasarkan spektrofotometri yang pengukurannya dilakukan pada panjang gelombang 320 nm. Nah, panjang gelombang ini digunakan untuk mengukur Ce4 yang tidak bereaksi dengan quercetin dan senyawa flavonoid. Nah, selanjutnya yaitu penggolongan antioksidan berdasarkan mekanisme kerjanya. Nah, yang pertama yaitu antioksidan primer. Nah, antioksidan primer berperan untuk mencegah pembentukan radikal bebas baru dengan memutus reaksi berantai dan mengubahnya menjadi produk yang lebih stabil. Contoh antioksidan primer ialah enzim superoksida dimustase, katalase, dan glutathione dimutase. Nah, kemudian yang kedua adalah antioksidan sekunder. Nah, antioksidan sekunder ini berfungsi menangkap reaksi radikal serta mencegah terjadinya reaksi berantai. Contohnya yaitu antioksidan sekunder yaitu vitamin E, vitamin C, dan B-karoten. Nah, kemudian yang ketiga yaitu antioksidan tersier. Nah, antioksidan tersier berfungsi memperbaiki kerusakan sel dan jaringan yang disebabkan oleh radikal bebas. Contohnya yaitu enzim yang memperbaiki DNA pada inti sel adalah metionin sulfoksida reduktase. Nah, selanjutnya yaitu sumber antioksidan. Nah, berdasarkan asalnya, antioksidan terdiri atas antioksigen yang berasal dari dalam tubuh atau endogen. Nah, dan dari luar tubuh atau eksogen.
Nah, ada kalanya sistem antioksidan endogen tidak cukup mampu mengatasi stres oksidatif yang berlebihan. Nah, stres oksidatif merupakan keadaan saat mekanisme antioksidan tidak cukup untuk mencegah spesies oksigen reaktif. Nah, oleh karena itu diperlukan antioksidan dari luar atau eksogen untuk mengatasinya. Nah, kemudian hal penting mengenai uji antioksidan. Nah, antioksidan diharapkan aman dalam penggunaan atau tidak toksik, efektif pada konsentrasi rendah yaitu 0,01 sampai 0,02%. Nah, tersedia dengan harga cukup terjangkau dan tahan terhadap proses pengolahan produk. Nah, antioksidan penting dalam melawan radikal bebas, tetapi dalam kapasitas berlebih menyebabkan kerusakan sel. Itu saja yang sempat saya jelaskan mengenai materi antioksidan dalam makanan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.